Negeri 2 Wonosari di wilayah Kapanewon Wonosari. Sebelumnya mungkin yang pertama saya ingin tanya ke Ibu Dwi Arti Novitasari. Ibu, ini terkait tentang sekolah siaga kependudukan gitu ya. Mengapa nih kita bahas di kesempatan pagi kali ini? Mungkin Bu Dwi bisa menyampaikan seberapa penting nih sekolah siaga kependudukan. Ya, Mbak Reza, terima kasih. Saya dipanggil Novi aja nggih. Oh iya, kepanjangan gitu ya. Iya, kepanjangan nanti. Waktu. Dan malah asing dengan lagu dengan nama sendiri nanti kalau dimulai dari Dwi. Berlatar belakang dari kita memasuki masa bonus demografi ya, sehingga perlunya untuk memberikan pemahaman kepada para generasi muda bahwa kita itu agar nantinya dapat menghasilkan bonus demografi yang bermanfaat dengan menghasilkan generasi yang berkualitas. Kalau nanti di masa bonus demografi ini kita tidak menjadikan sumber daya manusia ini berkualitas, maka nantinya akan menjadi beban negara. Namun kalau penduduk kita ini berkualitas, nanti akan menjadi modal pembangunan bangsa. Sehingga saat ini kita ada yang namanya sekolah siaga kependudukan ini memang dalam rangka mempersiapkan generasi-generasi kita agar memahami tentang isu-isu kependudukan yang ada saat ini. Baik, jadi diharapkan bisa generasi-generasi yang berkualitas iya, gitu ya. Betul sekali. Dimulai usia-usia remaja gitu ya, Bu Novi. Selanjutnya juga mungkin nanti aku juga pengen tanya ke Ibu Novi gitu ya, selaku penyuluh kami di Kapanewon Wonosari, apa yang sudah dilakukan. Tapi sebelumnya saya mohon izin tak beralih dulu ya Bu Novi ke narasumber selanjutnya. Ada Ibu Rinawati SPD, Ibu tentang sekolah siaga kependudukan gitu ya. Nah ini ada di SMA Negeri 2 Wonosari, tapi mungkin sebelumnya Ibu bisa menyampaikan nih sebenarnya apa gitu Bu sekolah siaga kependudukan. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu tapi lupa. Ini mau Bu apa di sekolah siaga kependudukan di SMA Negeri 2 Wonosari? Oke. Sebetulnya sekolah siaga kependudukan itu ada sekolah yang mengintegrasikan isu-isu kependudukan ke dalam mata pelajaran. Nah, mata pelajaran tersebut sebetulnya semua bisa semua isu-isu kependudukan itu bisa dimasukkan ke mata pelajaran. Tetapi kan di isu-isu tertentu di mata pelajaran tertentu itu. Sehingga untuk di SMA 2 Wonosari itu kita membuat RPP-nya juga harus ada yang terintegrasi tentang isu-isu kependudukan. Jadi jelasnya semua RPP yang kita buat itu semuanya berwawasan kependudukan. Oke, apa aja itu Bu di dalamnya? Di dalamnya misalnya kalau untuk kimia itu ya tentang obat-obat ini ya, obat-obat atau ini misalnya pil KB itu apa, terdiri dari apa itu, ini efeknya apa gitu, itu nanti kita berikan di kimia. Kemudian tentang apa misalnya stunting, kemudian tentang ASI eksklusif itu diberikan di pelajaran biologi. Gitu. Seperti itu. Kemudian ada perkembangan penduduk itu seperti apa, itu nanti di pelajaran geografi. Kemudian statistik tabel itu nanti kita pelajari di matematika. Dan masih banyak lagi. Sosiologi itu tentang kesenjangan sosial, pengangguran dan sebagainya itu di sosiologi. Bahkan sejarah pun bisa itu nanti. Di hampir semua itu kita sudah ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu mereka memasukkan diskusi itu tentang isu kependudukan yang baru viral saat itu dimasukkan kemudian diberikan tugas ke anak-anak untuk tugasnya misalnya membuat artikel tentang kependudukan itu. Seperti itu. Luar biasa, berarti hampir semua mata pelajaran diintegrasikan dengan pendidikan pembangunan di dalam keluarga gitu ya. Dan mungkin tadi edukasi mungkin tentang obat-obatan, mungkin untuk para perempuan juga obat penambah darah itu bahkan anemia juga ada gitu ya. Itu bahkan itu sebagai inovasi kita. Kita itu bekerja sama dengan Puskesmas Wonosari 2. Itu setiap 3 bulan sekali kita membagikan tablet tambah darah. Setiap siswa perempuan itu kita bagi 4
sebulan itu 4 sebetulnya, tetapi untuk minum bersamanya itu 3 bulan 3 bulan sekali. sekali. Nah, Oh, gitu. kalau dananya itu bisa dari dana komite dan dana BUS. Jadi kita didukung gitu ya. sekali oleh sekolah untuk pendanaan itu. Alhamdulillah kita sudah didukung dari sekolah. Oke, tentang sekolah siaga kependudukan, di mana tadi disampaikan memang dari awal ini harapannya untuk mencetak generasi berkualitas, di mana di SMA Negeri 2 Wonosari adanya sekolah siaga kependudukan ini mata pelajaran apapun ini diintegrasikan dengan isu-isu kependudukan gitu ya, agar harapannya mereka murid-murid bisa teredukasi gitu ya Bu. Nah tujuannya mungkin Bu, tujuan dari sekolah siaga kependudukan ini secara umumnya apa, secara khususnya apa nih Bu? Kalau secara umum tentu saja kan untuk membuat remaja ya, khususnya karena kita sekolah ya. Kalau secara umum mungkin untuk meningkatkan kualitas dari manusia ya, penduduk ya, penduduk Indonesia. Kemudian kalau secara khusus di sekolah itu kita lebih ke ini agar anak-anak terhindar dari anemia, kemudian nanti tidak lahir generasi-generasi yang stunting, kemudian yang tidak ada bullying. Bahkan di SMA 2 itu ada tim anti bullying. Oh gitu. Ya, ada tim anti bullying gitu. Kita ada tim anti bullying, ada tim siaga kependudukan itu ada. Karena kalau tim anti bullying itu memang dari sekolah penggerak itu bahkan secara menasional. Kita bahkan sudah expo ini sudah pameran dan sebagainya itu lengkap, itu ada semua. Baik, jadi secara tujuan umum, secara khususnya juga mungkin bisa memupuk kesadaran para siswa-siswi gitu ya tentang tanggung jawab mereka nih sebagai anak sekolah. Dan itu tentu yang pernikahan dini itu yang betul-betul kita ini. Kalau di sekolah itu kalau anak-anak kita, anak-anak yang tim siaga kependudukan itu dia selalu ke pramuka, ke PMR itu pokoknya jangan menikah dini seperti ini gitu. Iya, ini anak-anak apa Bu? Jadi setiap sebulan sekali kan kita pertemuan yang tim itu nanti ya banyak terbatas ya nanti yang akan menyampaikan. Biasanya kita sampaikan pas apel karakter. Kita ada apel karakter. Jadi upacara bendera itu 2 kali dalam seminggu. Yang minggu satu minggu yang tidak upacara itu kita apel karakter namanya. Nah nanti di situ kita tampilkan talent-talent SMA 2 ini. Salah satunya ya kita gunakan untuk sosialisasi. Betul. Jadi memanfaatkan momen-momen untuk bersosialisasi, mengedukasi para siswa-siswi gitu ya. Hari Senin itu 1 jam itu 1 minggu upacara, 1 minggu apel karakter itu, jadi bisa tersampaikan di situ. Oke, jadi secara tujuan khususnya ini diharapkan juga bisa merencanakan masa depan anak-anak lebih baik lagi gitu ya. Stop nikah dini dulu nih, gendong tas dulu kalau katanya Bu. Jangan gendong anak dulu. Iya betul. Oke, gendong tas dulu. Baru gendong dulu. Gendong bayinya nanti harusnya kerja dulu Pak. Meniti karir dulu deh. Oke, Kantor Sinergi di kesempatan kita pagi kali ini gitu ya, kita juga membuka line telepon bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan monggo aja bebas gitu ya, mungkin ingin menyampaikan pendapat atau lain sebagainya tentang sekolah siaga kependudukan yang ada di SMA Negeri 2 Wonosari. Saya mau ke Pak Sabrur dulu gitu ya. Tapi sebetulnya sebelum ke saya gini, Bu Reza, Mbak Reza dan rekan-rekan semuanya, bagi nanti yang mengajukan pertanyaan ataupun masukan lewat telepon di forum kita khusus pada siang hari ini, pada pagi siang hari ini, nanti ada ada kenang-kenangan menarik dari DP3 DPM KPPKB Gunung Kidul. Tapi ini memang terutama dikhususkan jika yang menelpon adalah generasi muda. Generasi muda. Mungkin anak SMA, terutama SMA ya, karena temanya kan sekarang sekolah begitu kan. Anak masuk sekolah. Masuk sekolah lah. Jadi kalau ada yang nanti masuk ke line telepon, nanti dari kami ya,
ada hadiah, ada kenang-kenangan, ada souvenir menarik lah dari PKP Gunung Kidul ya dinas. Nanti bisa menghubungi saya atau nanti saya titipkan ke sini tidak apa-apa. Kayak kemarin waktu itu ya Pak, ada yang dan khusus hari ini ada tiga souvenir begitu. Nanti kita berikan. Tapi tadi dengan salah tadi itu remaja begitu, karena sekarang kita temanya lebih kepada generasi muda untuk gimana mereka ikut terlibat dalam masalah-masalah pendidikan gitu. Tapi siapa tahu nanti ada orang tua juga yang pengen mendidik anaknya gitu, bisa loh Pak kalau anak-anak. Ya coba nanti. Kalau kemarin memang kita rancangan awalnya untuk ini sih, untuk yang muda-muda begitu, biar mereka ikut terlibat di forum seperti sekarang diskusi kita ini ya. Oke, jadi monggo nih para pemirsa, para pendengar semuanya yang pengen ikutan bergabung, nanti ada 3 souvenir gitu ya. Bagi yang ingin mungkin bertanya atau berpendapat di Sekolah Siaga Kependudukan di tema kita kali ini gitu. Dan kita ke Pak Sabrur dulu nih Pak. Kalau tadi sudah memberikan angin segar gitu ya bagi para pendengar. Nah, terkait tentang Sekolah Siaga Kependudukan yang sudah ada di SMA Negeri 2 Wonosari ini gitu ya. Nah, ini mungkin bisa diimplementasikan juga nih Pak sebenarnya, mungkin di PR yang lain atau mungkin nggak hanya di sekolahan aja gitu ya, tapi mungkin di kegiatan-kegiatan teman-teman para PR atau anggota lainnya. Ini bagaimana menurut Pak Sandro? Kalau memang sebenarnya idenya mungkin seperti itu ya, keinginan kita bersama mungkin seperti itu, tapi karena memang ini terkait dengan masalah juga sekolah ya, namanya juga SSK, Sekolah Siaga Kependudukan, makanya tetap harus di sekolah. Dan terutama memang SMA ya terutama SMA dan SMP, SD banyak. SD juga. SD ya. Malah itu malah SD juga lebih maju lagi ya. Tapi berarti ini memang harus di sekolah begitu, bukan. Jadi memang andekan itu mungkin katalah kita juga nanti terintegrasi dengan PKR juga, tetap itu di yang jalur pendidikan, bukan yang jalur masyarakat begitu. Dan mungkin yang kedua, karena ini juga memang kegiatan yang sangat banyak di situ ya, itu juga nanti terkait juga dengan RPP-nya, mungkin juga pendanaan juga ya Bu ya. Itu nanti berarti kan memang dukungan dananya agak banyak begitu. Jadi memang tidak setiap sekolah mungkin bisa kita pendidikan seperti itu, kadang warga semuanya dari Mbak Reza. Jadi kebetulan kan untuk yang SSK di SMA 2 Wonosari itu kan karena memang ditunjuk langsung apa gimana dulu caranya Bu? Iya. Sebetulnya ditawari. Dan memang juga selama ini juga dalam pembinaan dan pengarahan dari perwakilan BKKBN DIY. Sedikit menambahkan Mbak Reza terkait dengan latar belakang bagaimana kalau SMA 2 itu bisa ditunjuk untuk SSK. Ini memang berawal dari terbentuknya PIKR yang sudah terbentuk dahulu sebelum SSK ya, dan kebetulan 2006. Ya, berjalannya dengan PIKR itu kita ada beberapa prestasi dan kemudian ada beberapa ajang kreasi yang diikuti oleh siswanya. Nah, setelah itu kan istilahnya kalau orang Jawa itu kan ketoro-ketari. Gitu. Jadi dari beberapa hal yang sudah muncul dari SMA 2 ini terkait dengan PIKR-nya kemudian ditunjuk untuk menjadi Sekolah Siaga Kependudukan, yaitu di sekitar Oktober tahun 2018 waktu itu oleh Bapak Kepala BKKBN Provinsi Daerah Istimewa yang menjabat waktu itu. Dan ini terkait tadi yang ditanyakan ke Pak Sabrur, bagaimana implementasinya dalam SSK ini terkait dengan PIKR. Sebenarnya ada beberapa program dari SSK yang mana dari program-program SSK ini bisa menyasar di PIKR. Jadi berintegrasi dengan penyuluh KB, berkolaborasi di lapangan untuk ikut membina PIKR dalam rangka sosialisasi kepada para remaja agar mempunyai wawasan kependudukan. Gitu. Jadi bergabung dengan kami ada di beberapa sekolah bergabung dengan penyuluh untuk pembinaan di PIKR, juga nanti juga bisa di antar sekolah. Gitu. Baik Bu. Ini bukan hanya di lingkup sekolah itu saja ya, tapi juga bisa melakukan di sekolah-sekolah yang lain ya, yang mungkin juga di beberapa titik kan juga ada sekolah yang juga ada PIKR-nya, begitu kan, nanti bisa memberikan pembinaan ke antar sekolah, begitu juga bisa. Kita memang bekerja sama, yang membantu lah istilahnya
kita dengan PKB itu saling membantu, sehingga kalau PKB ada kegiatan misal di Big Air mana, kemudian di PKK mana itu biasanya kita diundang, ayo ikut ngisi di sana gitu, sehingga dengan Bu Novi, dengan Bu Asar itu kita biasanya saling bersama-sama gitu. Bersama-sama gitu saling ya. melengkapi. Iya. Saling melengkapi baik Bu Novi dan juga mungkin Bu Novi selaku penyuluh KB di Kabupaten Wonosari gitu ya, dengan tadi adanya sekolah siaga kependidikan di SMA Negeri 2 Wonosari ini, mungkin hal-hal apa aja nih Bu yang sudah dilakukan atau pembinaan-pembinaan apa aja yang sudah dilakukan oleh para penyuluh KB di Kabupaten Wonosari sendiri? Jadi sebenarnya kalau SSK yang di SMA 2 Wonosari ini memang binaan langsung dari BKKBN Provinsi. Jadi kami hanya sebatas mendampingi dan bermitra juga. Memfasilitasi. Ya fasilitas pun kadang datangnya langsung dari provinsi ya. Jadi kita bermitra dan kemudian kita bisa bekerja sama karena memang kebetulan kan SMA 2 di wilayah Wonosari. Dan kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan di SMA kita saling saling mengisi, saling misalnya ayo Bu Rina kita bikin ini, nah kemudian anak-anak suruh bikin konten-konten kreatif apa, atau kemudian kami ada acara seperti ini, mari kita bergabung dan semacam itu. Namun kalau secara pembinaan memang itu langsung dari BKKBN. Iya, dari BKKBN provinsi, itu sudah ranahnya provinsi dan kami sebatas bersama-sama untuk di lapangan. Oke, apabila ada program-program perlombaan-perlombaan gitu disampaikan, supaya diikuti, saling melengkapi infonya saja dan juga saling berbagi apa yang kita bisa laksanakan untuk progresnya SSK utamanya. Kalau sejauh ini mungkin untuk yang pojok kependidikan gimana perkembangannya Bu Rina ataupun Bu Novi untuk kegiatan di pojok kependidikan itu? Oke, untuk kegiatan di pojok kependudukan pas pandemi itu kita memang ini ya vakum, tetapi ada beberapa siswa itu yang tetap setia untuk mengganti, kan di dalam pojok kependudukan itu ada majalah dinding yang kontennya tentang kependudukan itu mereka secara 3 bulan sekali mereka mengganti nih berita-berita yang ada di situ. Di situ itu tulisannya ya cerpen, puisi dan karangan anak-anak semua. Bahkan kita ada lomba poster, kemudian ada lomba menulis artikel singkat gitu. Dan saya jadikan dalam satu map besar itu hasil-hasil anak-anak itu, artikel-artikel tentang kependudukan yang kebanyakan ya tentang ASI eksklusif, kemudian narkoba, HIV/AIDS itu kan masuk ya Bu ya. Ini masuk di situ nih. Jadi ada satu bundle besar itu yang itu adalah hasil kreasi dari siswa-siswa semua yang biasanya nanti kita untuk mengganti kalau di majalah dinding pojok kependudukan itu kok ini perlu diganti ya, kita ambilkan dulu dari situ karena anak-anak kan ini baru, kalau hanya mengharapkan yang anak-anak itu kita mesti oyak-oyak itu ya, itu kan kita sudah punya cadangan yang untuk di majalah dinding itu, sehingga selalu saya simpan hasil dari kerja anak-anak itu. Karena memang sudah diprogramkan dari sekolah dan juga dari program sekolah siaga kependudukan itu setiap tahun itu kita adakan lomba, kalau tidak poster ya yel-yel, kemudian atau kalau terakhir kemarin cerpen ya Mbak ya, cerpen yang ini, tapi belum kita umumkan juaranya karena nanti kita menunggu di bulan bahasa di Oktober itu. Jadi ada pokoknya puisi kemudian cerpen yang berhubungan dengan sekolah siaga kependudukan. Gitu ada jel-jelnya juga nih. Iya, tapi kemarin untuk jel-jelnya itu yang 2 tahun yang lalu karena sudah dilombakan kemarin. Untuk saat ini kita fokus ke poster. Kalau poster itu tiap tahun kita lombakan karena memang untuk mengganti tempelan-tempelan yang ada di sekolah itu salah satunya itu, kemudian untuk mengasah kreativitas anak-anak dalam menggambar dan menuangkan apa toh isi hati anak itu mereka tuangkan di dalam poster. Walaupun lucu-lucu ya, tapi memang ya itu keluar dari
mereka, Iya. ide mereka sendiri. Baik, jadi anak-anak di sana juga diberikan wadah, Iya, diberikan betul. fasilitas juga gitu ya. Jadi Untuk memang bisa yang identik semua. dengan SSK ini adalah adanya nih Mbak Reza, Pojok adanya pojok kependudukan. kependudukan itu gitu ya. Nah, Ibu yang terlibat di sekolah siaga kependudukan di sana itu siapa aja, dan mungkin ketika mungkin nanti mereka kan semakin lama akan lulus gitu. Nah, ini regenerasinya mereka ini ditunjuk atau mungkin mereka sudah tergabung di PIKR atau ada kesadaran dari mereka untuk ikut nih di sekolah siaga kependudukan yang mungkin di kegiatan-kegiatan yang tadi Ibu sampaikan, ada lomba dan lain sebagainya. Kalau secara umum sebetulnya semua terlibat ya secara umum. Tapi untuk hal-hal lain itu kita kan ada yang tim kelompok siaga kependudukan. Oh iya, ada Nah, tim tadi. ada tim itu ya, ada pengurusnya, itulah di situ mereka kan ada piket-piket di pojok kependudukan, kemudian nanti siapa yang bertanggung jawab mengganti poster, mengganti apa itu ada semua. Kemudian siapa nanti yang pramuka besok akan diisi apa, itu nanti mereka juga yang ini merancang, kemudian apa Bu sebaiknya besok diisi apa ya gitu. Kemudian pada saat apel ini karakter itu juga sebelum kita mengisi kan kita ketemu dulu besok siapa yang mau ngisi, akan diisi tentang apa, itu kita bicarakan dulu. Walaupun waktunya hanya sekitar 10 sampai 15 menit kita mengisi dalam apel itu, tapi sudah cukup berkesan karena banyak sekali anak-anak peserta apel itu yang bertanya walaupun sifatnya agak menggoda gitu ya, karena kan memang remaja kan, itu kan sifatnya agak menggoda itu, tapi ya anak-anak sudah terbiasa, jadi ya udah nggak usah ini dianggap aja, pokoknya tanya dijawab gitu. Iya, gitu. Terus kalau kemudian kalau untuk guru-guru kan memang ada tim SSK, untuk guru itu ada, walaupun hanya beberapa, tapi itu kan yang nanti menggerakkan ini nanti anak-anak harus seperti ini gitu gitu. ya. Iya betul. Jadi jadinya kan kalau ketua kan kebetulan ketuanya saya, untuk ketua untuk itu, untuk yang Bapak Ibu guru itu ketuanya saya. Nah, sehingga tahunnya di SMA 2 itu kalau saya sekolah siaga kependudukan itu hubungannya dengan Bu Rina gitu. Padahal kan banyak, tapi memang mereka juga ikut sebetulnya ikut menyusun program dan sebagainya itu. Baik, jadi di sana semuanya terlibat dari guru dan juga siswa-siswinya ternyata juga aktif banget gitu ya. Dengan banyaknya kegiatan tadi ada pojok kependudukan, bahkan lomba-lomba yang dilaksanakan di mana anak-anak ini merasa banyak kegiatan dan tidak akan terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu ya Bu. Ini harapannya. kita mewajibkan setiap kelas harus mengirimkan itu. Yang kita lombakan dengan cerpen atau puisi atau poster. Kita wajibkan setiap kelas harus mengirim itu. Karya. Ya, mengirim karya itu. Nanti kalau tidak mengirim sama anak-anak itu ada denda. Betul, denda. Ya, gitu. Dan tujuannya memang biar mereka ini semangat untuk mengirimkan itu. Bahkan di pojok kependudukan itu siapa yang sering datang ke situ tuh kita kasih reward. Seperti di perpustakaan kita juga, kalau yang paling sering datang itu diberi reward, walaupun hanya berupa gantungan kunci atau mungkin ballpoint, buku, itu kita kasih reward. Nah, tujuannya ya biar mereka tertarik untuk itu. Karena di pojok kependudukan itu seperti perpustakaan mini, yang isinya tentang bukunya itu tentang berhubungan tentang kependudukan. Kita punya banyak, ada mungkin lebih dari 100 judul buku yang untuk siaga kependudukan gitu ya, Bu. Karena memang kita juga pernah dapat bantuan langsung dari BKKBN Pusat, datang langsung ke bukunya itu, Bu. ke pojok kependudukan itu memberikan bantuan berupa buku-buku bacaan untuk siswa-siswi gitu ya. Jadi gini Mbak Reza, mungkin kalau Mbak Reza nanti suatu saat main ke SMA 2 itu memang di pojok kependudukan itu memang dikemas menarik dan dikemas nyaman ya. Jadi juga seperti perpustakaan mini tadi, di situ juga ada buku-buku. Apa bedanya dengan perpustakaannya yang besar itu? Kalau di pojok kependudukan memang banyak buku-buku yang kita memang arahnya ke wawasan kependudukan juga. Terus kemudian di situ juga ada poster-poster kreativitas dari anak-anak siswa SMA 2 dan konsepnya itu memang nyaman dan santai. Jadi memang
kalau anak-anak di situ itu karena memang dia ingin santai dan ingin enjoy dan juga bisa berdiskusi dengan tanpa tidak seperti serius ya, serius tapi santai ya. Jadi memang sangat menarik konsepnya untuk pojok kependidikan ini, kependudukan ini untuk menarik para siswa-siswi yang ada di situ juga gurunya untuk bisa mengakses pojok kependudukan. Oh gitu, jadi dibuat senyaman mungkin, semenarik mungkin. Gitu ya. Memang kita hanya beradanya bukan di ruangan yang itu ya, tapi hanya di seperti di selasar gitu ya. Tapi kita ada di depan perpustakaan dan di depan UKS. Oh, gitu. Kita sengaja seperti itu. Tapi nggak melipir ke UKS kan? Enggak ya, memang di depan UKS dan di depan ini memang tulisan kita kan banyak hubungannya dengan UKS dan perpustakaan. Kemudian di pojok kependudukan itu juga ada panggung ekspresi. Ada panggung ekspresi kecil itu ya, itu dulu tujuan kita memang nanti biar anak-anak bisa mengekspresikan bakat-bakat mereka ya di situ. Itu awalnya kita bangun seperti itu, tapi setelah pandemi ya baru setelah anak-anak masuk ini baru aktif kembali gitu ya. Baru kelihatan hidup lagi gitu. Bu, ini nanti kita break dulu dan aku pengen tanya gitu, setelah aktif kembali, nah ini mungkin akan ada program yang lebih besar lagi atau apa nih akan dilaksanakan setelah kemarin kita dalam masa pandemi mungkin murid-murid juga pembelajaran secara offline gitu ya. Dan Keteni Sinerga di manapun Anda berada, kita break dulu, ternyata sudah pukul 10:34 menit. Yang pengen ikutan gabung, mohon maaf banget HP-nya yang WA gitu ya, baru dibawa teman-teman untuk siaran langsung di Taman Kuliner. Jadi monggo silakan bisa telepon aja di nomor seperti biasa 0274 393181 untuk yang pengen ikutan bergabung. Nanti ada 3 souvenir menarik yang sudah disiapkan gitu ya untuk kenang-kenangan teman-teman yang sudah berpartisipasi di kesempatan pagi kali ini. Sesaat lagi dari UTA buat kamu semuanya, jangan kemana-mana. Tetap stay tune, kita masih akan tanya lagi tentang sekolah siaga kependudukan Keteni Sinerga. Masih bergabung menyapa teman-teman kata Margo Sinerga di manapun Anda berada di 89.9 FM tentunya. Di kesempatan kali ini satu penelpon gitu ya, monggo silakan teleponnya di 0274 393181 ya, karena nomor WA-nya sedang dipakai live di Taman Kuliner. Satu penelpon mungkin bisa kita sapa dulu. Halo, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang, ada Pak Menteng ini. Oh, monggo Pak Menteng. Ya. Misalnya Bapak Ibu narasumber, saya cukup mendengar informasi tadi, atau kesehatan. Ya. Nah, ini kami memberikan saran atau perlukan misalkan di pendidikan anak-anak yang keluarga ini. Mereka kita beri materi sesuatu yang mungkin motivasi kreatif memang salah satu masyarakat kami ada. Tapi sekarang kegagalan yang nyata ini mereka perlu disadarkan hal itu mendapatkan angka perceraian ini menurunkan di masjidnya di Lubuk hampir di semua kota. Nah, ini faktor-faktor apa, variabelnya apa, mereka perlu nggak sih dengan pengertian seperti itu, termasuk mungkin kalau keterlibatan berapa yang berhasil, berapa yang sukses, perlu berarti. Ya mungkin tadi mungkin secara advokasi dengan pendidikan yang nyaman, secara simulasi, dialog, diskusi itu juga tujuan terus saling memboleh, tidak hanya mendengarkan misalnya apa itu kan, tidak hanya dengan sama seperti salah sesuatu, hanya mendengar atau ini untuk dilakukan, tidak lebih boleh. Kita dengan diskusi, dengan berusaha dialog, memboleh salah benar, itu mungkin bukan salah guru yang mendiktirkan mengarahkan itu. Kemudian misalnya tambahkan, bahasanya karena kita itu membuat keluarga dasar ini yang kaitannya dari kelompok ibu-ibu kelompoknya yang mereka punya lebih menengah yang mengenai manajemen atau hal tentang UKM ini mungkin perlu kita ada beberapa pemerintah yang di teman itu. Jadi maksud kami dengan
dengan kondisi juga mereka baik di ruang itu kondisi seperti itu, mereka mungkin perlu diberi manajemen UKM untuk keras dengan kondisi mereka. Itu aja. Kami kalau ada kalangan yang mengatakan aku ramu kenang-kenangan juga. Tapi kalau kenang-kenangan ya tanggapi dengan apa yang sebenarnya dan narasumber berkenan. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mening, salah satu pendengar kita Bu, aktif banget ya untuk bincang-bincang kita kali. Tadi ada pertanyaan juga, ada pendapat juga yang disampaikan oleh Pak Mening, bisa nggak kalau misalnya pendidikan di sekolahan itu mereka itu memang diberikan edukasi terkait tentang keluarga yang berhasil atau keluarga yang gagal, atau mungkin mereka diberikan materi tentang keluarga yang gagal itu dari faktor ini agar mereka tuh bisa memanajemen hal tersebut gitu. Nah ini mungkin ke Ibu Rina mungkin ya. Monggo Bu. Kalau ke sekolahan itu lebih ke ini loh, ke efek dari terjadinya pernikahan dini. Salah satunya kan perceraian gitu. Jadi anak-anak kalau nikah dini itu kan mereka baru mengedepankan nafsu ya, mengedepankan wah baru senang-senangnya gitu. Mereka belum mikir besoknya itu mau diapakan, hidupnya mereka belum terencana seperti ini ya. Kalau anak-anak, bahkan kalau misalnya anak-anak SMA kemudian hamil duluan, itu kemudian menikah, tentu saja kan mereka belum siap apa-apa. Dari segi fisik juga menurut umur mereka juga belum, kemudian dari segi yang lainnya materi dan sebagainya mereka juga belum siap. Nah kebanyakan kan kalau untuk perceraian di Gunung Kidul itu kan penyebabnya salah satu itu adalah mereka menikah dini. Iya, jadi belum siap secara finansial dan lain sebagainya. Iya, betul. Sehingga kalau di sekolah ya kita menginformasikan ke anak-anak, mensosialisasikan ke anak-anak lebih ke situ. Itu loh, kalau kalian menikah dini, itu loh contohnya itu loh. Contohnya itu. Kita beri ini contoh-contoh seperti itu sehingga mereka ya mudah-mudahan mereka juga bisa dalam hatinya itu gitu ya, ternyata seperti itu. Karena memang di Gunung Kidul itu kebanyakan yang bercerai itu pasangan-pasangan muda. Oh, jadi dampak dari nikah dini gitu ya, terjadinya perceraian dan bahkan KDRT dan lain sebagainya gitu. Itu sebenarnya sudah disampaikan kepada siswa-siswi gitu ya. Dan tadi ada tanggapan juga gitu Bu. Tadi mungkin sempat saya mendengar Bu Rina sudah menyampaikan di awal gitu ya tentang mengajak anak-anak itu dialog. Jadi nggak hanya mereka tuh diceramin aja. Selesai sekolah lupa gitu ya, tapi diajak dialog tuh kayaknya lebih ngena gitu. Nah ini tadi mungkin Bu Rina tadi di awal sudah menyampaikan, tapi mungkin bisa diulas lagi tentang mengajak dialog siswa-siswi agar mereka ini lebih paham gitu ya, karena mereka tuh tanya gitu. Betul. Ini ya, ini adalah kegiatan kepramukaan gitu ya. Dalam kegiatan kepramukaan itu saya kan juga sebagai pembina pramuka, kemudian kita dibantu Dewan Ambalan. Kebanyakan Dewan Ambalan itu ya anak-anak tim siaga kependudukan. Ya kita punya ini punya materi itu untuk mereka diskusi. Diskusi, kita lempar suatu masalah. Ya kita lempar suatu masalah tentang kependudukan, kemudian kita suruh mereka untuk mendiskusikan dan bagaimana penyelesaiannya seperti itu. Setelah itu mereka mempresentasikan masing-masing sangga ya. Masing-masing sangga itu mereka mempresentasikan ini hasil diskusi kita seperti itu. Kemudian nanti setelah selesai baru pembina itu menyimpulkan. Kita tidak menjustis kalau ini salah, itu benar, tidak. Tapi semuanya kita anggap itu pendapat anak itu semua benar. Jadi kita tidak pernah menyalahkan anak-anak karena pendapat anak kan memang berbeda-beda. Sehingga tetap apapun yang mereka ini katakan itu kan keluar dari hati nurani mereka, sehingga ya udah paling kita mengarahkan nanti seperti ini gitu. Tapi pada dasarnya cara penyelesaian mereka itu sudah lebih ke bijaksana sekarang itu. Baik, jadi mereka sudah bijaksana, jadi dari segi kedewasaan mereka pun dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif, banyak kegiatan
bisa mendewasakan pikiran mereka, problem solving nih sebenarnya mereka sudah bisa sudah mendapatkan hal tersebut gitu ya Bu Rina. Luar biasa banget dengan adanya dialog di mana anak-anak nih dipersilakan untuk mengekspresikan apapun dan pendapat mereka ini ya benar semuanya gitu ya. Sebenarnya saya bikin dialog kadang-kadang secara tidak langsung saya kasih lembaran pertanyaan. Oh gitu. Ya, dalam kegiatan kepramukaan itu saya kasih soal-soal, tapi semua soal itu berhubungan dengan kependudukan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bagaimana kalau kamu melihat temanmu berpacaran di kelas tapi sudah melewati batas ya, melewati batas itu, nanti mereka menjawab dengan diskusi itu. Ini bahkan ada yang bertanya, Bu, saya itu dulu waktu SMP itu pernah Bu, jalan ke temen SMP itu, di kamarnya itu kok ada kontrasepsi itu. Oh, itu paling iseng ya bilang gitu ya ini, tapi SMP Bu, bukan ini itu. Bilang itu apa itu. Terus lama-lama ini, kok ibu ini bidan ya. Akhirnya terjawab. Sehingga akhirnya ternyata ibunya bidan Bu. Oh ya udah, itu jadi juga usah berburuk sangka gitu. Itu jadinya memang kadang-kadang anak-anak kan langsung lihat langsung punya ngejudge gitu ya, yang buruk apalagi judge-nya. Oke. Baik, terima kasih Bu Rina. Dan Bu Rina di sekolahan dengan adanya sekolah siaga kependudukan gitu ya, pasti ada hambatan-hambatan yang sudah dirasakan gitu. Mungkin kemarin-kemarin hambatan apa yang dirasakan dan solusi yang sudah Ibu lakukan apa nih? Kalau hambatan sih lebih karena pandemi kemarin. Karena pandemi ya. Kalau hambatan sih lebih ke pandemi kemarin, kita kegiatan-kegiatan itu tidak maksimal. Tidak maksimal. Bahkan untuk pertemuan ke tim aja kan sama kepala kan tidak diizinkan. Tidak diizinkan karena memang betul-betul menjaga sekali ya, betul-betul menjaga ini, sehingga Pak Kepala tidak mau kalau nanti hanya karena itu nanti ada menyebar ini corona seperti itu. Sehingga kalau untuk masalah hambatan itu apa ya? Kegiatan SSK kan banyak kita lakukan di luar jam pelajaran. Kan kita tidak mau mengganggu pelajaran ini, sehingga kan misalnya mengikuti dari PKB itu ke PKK atau apa itu biasanya kan dilaksanakan di sore ya Bu ya. Kadang-kadang sore, kadang-kadang itu. Bahkan kita kalau misalnya mau sosialisasi ke anak-anak itu kan setelah KBM. Ini anak-anak kadang-kadang yang lain, Bu, nanti saya nggak ada yang jemput seperti itu. Iya, kemalaman dan sebagainya. Hanya lebih ke situ untuk hambatan. Karena semua warga sekolah mendukung kegiatan. Baik, dan tentu saja pasti orang tua juga lebih mendukung juga gitu ya dengan adanya sekolah siaga kependudukan. Nah Ibu, kemarin hambatannya adalah karena masa pandemi di mana kegiatan yang kurang maksimal. Sekarang kan sudah endemi gitu ya, tapi juga kegiatan masih terbatas juga. Masih terbatas juga. Tapi ada nggak nih Bu, mungkin nanti inovasi selanjutnya yang akan dikembangkan atau program-program yang akan dilakukan di SMA Negeri Bawangsari terkait sekolah siaga kependudukan? Yang jelas yang pertama yang akan kita lanjutkan itu membuat anak-anak itu lebih tertarik untuk datang ke pojok kependudukan dengan memberikan itu tadi memberikan reward memberikan reward berupa satu kenang-kenangan itu. Kemudian yang berikutnya itu sebetulnya kita dari dulu Pick Area itu sudah punya akun sendiri ya. SSK 2018 itu sudah punya akun sendiri. Cuman karena lama sudah kita isi, ini kita mau mengaktifkan lagi akun-akun ini, mau kita aktifkan lagi dan menambah akun-akun yang menarik sehingga anak-anak itu lebih kreatif ya, lebih kreatif dalam memberikan sosialisasi kepada teman-teman budayanya itu. Oke, dan lomba-lomba ini juga bisa meningkatkan semangat mereka gitu ya Bu. Jadi lebih kreatif lagi ya, apalagi kalau lomba cerpen belum disampaikan sih. Jadi sekarang itu kan memang eranya digital ya Mbak. Jadi memang segala kegiatan-kegiatan yang ada ini kan memang sekarang seringnya diupload di
media-media yang media ada, sosial. jadi ada IG, FB dan lain sebagainya. Memang Ini memang sudah ada kita, tapi masih lebih ke dikembangkan punyanya lagi. OSIS, punyanya sekolah, dan kita kan masuk ke situ karena Iya. kan memang kita masuk ke OSIS, masuk setiap kegiatan kita masuk web, masuk Facebook, Instagram kita masukkan. Baik. Ini salah satu yang saya Ini minta ya, untuk memasukkan adminnya itu. gitu Ya, ya. betul. Oke, Gitu. baik. Jadi sudah memang tertata, ada adminnya juga gitu. Dimana media sosial memang cepat banget, Bu. Betul. Apapun bisa kita sharekan dan apapun kita bisa dapatkan tentu dengan hal-hal yang positif. Dan ada batasan-batasannya juga. Dan nggak kerasa katanya Sinarga di kesempatan siang kali ini ya, pagi sampai ke siang kali ini 10:52 tadi disampaikan terkait tentang banyak hal dari SMA Negeri 2 Wonosari adanya sekolah siaga kependidikan yang ternyata banyak banget kegiatan membuat murid-muridnya ini bahkan gitu ya mungkin mau melakukan hal-hal negatif lainnya ini udah nggak sempet gitu ya karena sudah teredukasi dan lain sebagainya. Karena setiap kelas ada CCTV. Ada CCTV dan mereka juga sudah terbentuk gitu ya Bu edukasi. Iya. Mereka tahu dan mereka sudah paham apa yang dampak-dampak yang terjadi ketika mereka melakukan hal-hal yang negatif gitu. Luar biasa dan mudah-mudahan memang mereka menjadi generasi yang berkualitas dan bisa menularkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari SMA Negeri 2 Wonosari ke teman-temannya yang lain gitu ya. Dan nggak kerasa katanya Sinarga tadi satu telepon gitu ya. Pak Meneng gimana nih Pak Sabrur untuk Pak Meneng tadi? Mungkin Ya dia karena bisa hanya menanggapi juga. satu Pak Mening sebagai apresiasi dan tetap kita beri souvenir. Dan untuk sekolah siaga kependudukan sendiri, Pak Sabrur, pendapat Pak Sabrur sendiri seperti apa? Tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Ibu Rina gitu ya. Nah ini apakah juga sebenarnya baik nih untuk disampaikan ke teman-teman atau sekolah-sekolah lain atau anggota PR yang lain? Ya yang pertama yang jelas ini untuk closing atau gimana? Ya, Mbak Reza? closing. Yang jelas saya sangat mengapresiasi atas capaian yang sudah didapatkan dicapai oleh SSK di SMA 2 Wonosari. Saya juga ikut secara pribadi ikut bertanya karena kebetulan istri saya juga alumni sana dulu 94 begitu angkatan 94 dan sudah tua sekali tapi alumni sana. Terus saya tanya Bu Novi, katanya bukan ya Bu Novi ya. Terus yang berikutnya ini memang dalam waktu dekat kita akan mengikuti lomba Bu ya dari SSK-nya. Begitu. Oh iya. Nah, ini memang bagian juga dari program BKPN untuk apa? Untuk mengkondisikan agar program GNP itu juga dilaksanakan di sekolah-sekolah, jadi tidak hanya di PR ya, ada juga sekolah siaga kependudukan yang memang kalau di beberapa kabupaten memang tidak banyak sebenarnya Bu Novi ya, hanya satu begitu kan. Ini sebenarnya sangat beruntung sekali dari SMA 2 Wonosari, sangat sangat bisa berbangga begitu karena ditunjuk langsung oleh BKPN perwakilan Provinsi DIY dan Bu Rina sudah merasakan sendiri, sudah melihat sendiri bahwa ini manfaatnya sangat luar biasa ya, bisa mengkondisikan anak-anak betul-betul tahu tentang dampak-dampak kependudukan, tentang bagaimana dia bisa mengantisipasi ke depannya, menyiapkan diri agar potensi-potensi sebagai generasi muda itu ke depan lebih siap lagi untuk masuk ke kehidupan berumah tangga begitu kan, bersiap gitu kan. Dia sudah lebih banyak dan memang ya harapannya nanti ke depannya tidak hanya di 1-2 sekolah saja, tapi mungkin bisa di sekolah-sekolah yang lain begitu. Kalau mungkin sekarang baru SMA, siapa tahu depan bisa SMP atau mungkin di mana tidak SD juga ya Bu. SD mungkin perlu lah paling tidak di gunung itu ada 1 titik SMA, 1 titik SMP, atau titik SD dan seterusnya. Karena memang ya kita harus menyadari juga karena ini terkait juga masalah pembinaan, masalah finansial kan juga tidak sedikit gitu ya Bu. Jadi butuh langsung bimbingan dari perwakilan BKPN DIY. Tapi paling tidak sekarang sudah ada PR di hampir di banyak sekolah, itu paling tidak bisa menjadi wadah yang untuk mereka saling mengedukasi, saling sharing, saling berorganisasi sesama sebayanya begitu kan. Ini monggo untuk remaja digunakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Baik, terima kasih Pak Sabrur tanggapannya, diapresiasi gitu ya Bu dengan adanya SMA. Oh ya jelas harus saya apresiasi. Sekolah siaga kependudukan ini. Terima
kasih Pak Sabrul. Mungkin Ibu Novi juga bisa menyampaikan closing statement sebagai penyuluh KB dengan program-program yang ada. Tadi salah satunya adalah Sekolah Siaga Kependudukan gitu ya. Monggo Ibu. Terkait dengan sama seperti tadi yang disampaikan Pak Sabrul, harapannya memang ada sekolah-sekolah siaga kependudukan yang lainnya, namun tanpa harus kita menunggu ditunjuk, langsung kita merintis dengan harapan tadi yang seperti SMA 2 itu pionernya yang pertama ya di Gunung Kidul, harapannya bisa memberikan informasi atau sosialisasi ke sekolah yang lainnya sehingga sekolah yang lainnya nanti bisa mengikuti jejak SMA Negeri 2 dengan membentuk SSK rintisan secara mandiri. Jadi secara mandiri ya Mbak. Jadi kita memang ada keinginan dari dalam dari sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul dan bisa untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan konsep SSK yang ada. Selain itu juga harapannya SSK ini juga bisa memberikan sosialisasi kepada kelompok Big R yang ada di jalur masyarakat nih, agar supaya juga nantinya bisa mengakses wawasan kependudukan dari binaan SSK yang sudah ada. Baik, terima kasih Bu Novi, pesan dan harapan mungkin juga untuk kami ya, teman-teman kader muda juga nih, khususnya apalagi untuk anggota-anggota Big R juga. Selanjutnya Ibu Rinawati SPD selaku pembina Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Negeri 2 Wonosari mungkin bisa menyampaikan pesan dan harapan Bu di closing statement kita. Oke. Untuk pesan terutama untuk sekolah-sekolah lain ya, mari kita bentuk Sekolah Siaga Kependudukan karena pada dasarnya Sekolah Siaga Kependudukan itu sangat banyak manfaatnya ya, terutama bagi siswa-siswa kita sehingga mereka nanti akan siap membentuk keluarga yang terencana ya, terencana. Walaupun kalau dibilang dananya banyak ya, memang kalau urusan dana itu kan serba-serbi mobil gitu ya, sehingga ya kita nggak usah muluk-muluk dulu lah, kita dari yang kalau SMA 2 kan sekolah siaga itu sudah paripurna ya, untuk itu paripurna itu, tetapi kan tidak serta-merta langsung paripurna, memang kita ada perjuangan yang sebelumnya. Monggo untuk sekolah yang lain marilah kita secara mandiri seperti apa yang dibilang Bu Novi tadi untuk membentuk Sekolah Siaga Kependudukan. Nanti akan dibimbing langsung dari provinsi. Baik. Oke, jadi secara mandiri dulu ada gregetnya dulu gitu ya Bu, untuk membuat sekolah siaga, karena ya memang Bu, ini bermanfaat banget bagi siswa-siswi tentu saja untuk mereka membina kehidupan berumah tangga atau kehidupan setelah mereka sekolah nanti ini seperti apa, mulai dari pendidikan selanjutnya mungkin karir mereka, dan sehingga mereka nanti menuju di bahtera rumah tangga gitu, kehidupan yang sesungguhnya. Oke, kan tadi silakan, demikian tadi Sekolah Siaga Kependudukan yang sudah kami sampaikan gitu ya, dan Sekolah Siaga Kependudukan ini ternyata sudah diintegrasikan di mata-mata pelajaran di sekolahan gitu, jadi mata pelajaran apapun diintegrasikan dengan ini ya, tema-tema kependudukan gitu kan tadi sinergi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan akhirnya di kesempatan siang kali ini saya Reza harus pamit undur diri. Kita ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber kita yang selalu hadir di setiap hari Kamis memberikan informasi-informasi yang menarik, informasi-informasi yang tentunya beragam gitu ya. Aku baca nanti satu peran di sini ya untuk Pak Wani ya. Oke, Pak Wani. Kalau kemarin nanti catatan Mbak Reza itu ya. Oke, nanti bisa dititipkan di sini, Pak Wani monggo bisa diambil gitu ya, atau mungkin nanti saya kirim ke rumah. Waduh. Ya. Oke, akhirnya saya Reza harus pamit undur diri, ternyata sudah jam 11. Sampai jumpa lagi nanti di program selanjutnya. Satu koleksi lagu penutup dari Krisya. Anak sekolah, aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai Bu, terima kasih ya. Nanti rekamannya di YouTube ya Bu Rina ya. Kirim ke lewat Bu Novi ya. Ya. Siap.